Gimana yang besar? Kalau majelis yang pertama, saya ingin cara-cara yang berobat, banyak. Dia dulu ya, dia dulu. Anda yang sudah punya anak. Saya lihat dulu majelis hakim. Ini majelis hakim ya, jangan langsung tunduk-tunduk. Saya tutup. Biarkan saya bertanya lagi. Ya, terima kasih majelis hakim. Jadi jangan dipotong dulu ya, sudah bertanya ya sebentar dia bilang pertanyaan. Ya, kata-kata bertanya. Ya, terima kasih majelis hakim. Dari tadi majelis hakim kan menyaksikan. Saya bertanya santai, saya tidak menekan. Nah, tiba-tiba ada potongan. Sudah silakan dilanjut pertanyaan. Baik, terima kasih. Menurut saya pertanyaannya biasa-biasa saja, karena yang ditanyakan adalah fakta. Kecuali dia tanya pendapat. Kalau tanya pendapat tidak boleh, ya kan? Itu menggiring. Tapi nanya fakta ya nggak menggiring. Misalnya nanya pendapat, menurut Anda pantaskah sebagai Satpol PP kasus Maulid Nabi itu dipidanakan? Itu nggak boleh. Tapi kalau ditanya, sepengetahuan Anda, misalnya, pernahkah ada kasus lain yang juga dipidanakan? Kan dia bisa menjawab tidak ada sepanjang pengetahuan dia. Kenapa? Ya karena kalau misalnya ada yang dipidanakan sebagai Satpol PP atau dibawa ke pengadilan, kan dia juga harus bisa menjadi saksi. Jadi dia bisa mengatakan sebatas pengetahuan dia nggak ada, karena dia tidak pernah dipanggil untuk di BAP atau sebagai saksi. Kan bisa begitu sebenarnya. Cuma masalahnya adalah Satpol PP ini juga khawatir, takut. Jadi seolah-olah misinya adalah bagaimana membuat berat perkara Habib Rizik. Padahal kan bukan itu maksudnya. Harusnya kan pengadilan itu mencari keadilan. Jadi jaksa pun menurut saya, sobat sekalian, kalau perspektif yang benar, hanya bertugas menyampaikan dakwaan sepanjang yang bisa dia konstruksikan dari fakta dan dasar hukumnya. Tapi kalau misalnya saksi-saksi ternyata mengatakan sebaliknya, ya nggak apa-apa juga. Tidak harus jaksa itu sukses kalau seandainya orang yang dihukum, yang dijadikan terdakwa itu harus dihukum. Apalagi kasusnya prokes seperti ini. Jadi terkesan bahwa kesuksesan jaksa itu kalau bisa memidanakan Habib Rizik. Karena itu dia harus memagari siapapun yang bisa dianggap meringankan Habib Rizik. Padahal sekali lagi saya underlining pernyataan Rizal Ramli, ya. Rizal Ramli mengatakan ya udahlah ini kasus politik, nggak akan lolos. Tapi mudah-mudahan ada secercah, ada candle di ujung tunnel, ya. Mudah-mudahan ada secercah cahaya lilin di ujung terowongan. Yang kita pesimis tadinya, tiba-tiba hakim enlightened, tercerahkan. Dia melihat bagaimana seorang Habib Rizik sudah diperlakukan sangat tidak manusiawi, ya, dikriminalkan, dipidanakan, bahkan sudah dalam tanda kutip menikmati hukuman. Nabi sangat mencintai ulamanya, bahkan disebut pewaris beliau. Nabi sangat mencintai dzurriyyahnya, bahkan memerintahkan orang untuk mencintainya. Lah kok ternyata Nabi mencintai Nabi tapi tidak cinta kepada ulamanya? Bohong, nggak mungkin. Kepada mereka yang membenci keluarga Nabi Muhammad, yang membenci darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad, hati-hati. Nabi Muhammad sudah berpesan, haula itrati, mereka adalah cucuku, mereka darah dagingku, mereka keluargaku, kata Nabi. Khuliqu min tinati, mereka diciptakan dari tanah di mana aku diciptakan, kata Rasulullah. Ruziku fahmi wa ilmi, mereka mendapatkan pemahamanku, mereka mendapatkan ilmuku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, Nabi katakan celaka, celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Celaka kepada mereka yang mengingkari keutamaan mereka, apalagi sampai memusuhi keluarga Rasulullah, apalagi sampai menumpahkan darah keluarga Rasulullah. Ma anzalallah alaihim syafaati, ketika Rasulullah umbar syafaatnya diobral untuk umatnya, yang benci keluarga Rasulullah jangan harap dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad.
Habib Rizik bentak dan sebut jaksa tidak punya adab. Refli Harun mengatakan, HRS diperlakukan sangat tidak manusiawi. Ahli hukum tata negara Refli Harun kembali memberikan komentarnya terkait sidang lanjutan ex-imam besar FPI Habib Rizik Syihab. Refli Harun mengklaim jika Habib Rizik tidak diperlakukan secara manusiawi hingga harus menikmati hukuman lebih dari 4 bulan. Dalam kesempatan tersebut, Refli Harun berharap hakim akan memberikan keadilan jika ternyata Habib Rizik tidak bersalah. Seperti diketahui, sidang kerumunan di Petamburan yang menyeret nama Habib Rizik kembali digelar pada Kamis 22 April 2021. Dalam sidang yang digelar di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Habib Rizik dilaporkan tersulut emosinya saat berdebat dengan jaksa penuntut umum. Awalnya, Habib Rizik bertanya kepada Kasatpol PP terkait peristiwa pelanggaran prokes, namun HRS tidak menerima jawaban dari Kasatpol PP. Jaksa kemudian melakukan interupsi dan menyebut Habib Rizik sudah menggiring pertanyaan sehingga memicu perdebatan di antara keduanya. Adu mulut pun tidak bisa dihindarkan dan jaksa meminta agar proses hukum diselenggarakan secara beradab. Tak terima perkataan jaksa, Habib Rizik kian emosi dan menyebut jaksa sebagai orang yang tidak beradab. Melalui kanal YouTube pribadinya, Refli ikut mengomentari kegaduhan di sidang Habib Rizik tersebut. Menurut saya, pertanyaannya biasa-biasa saja karena yang ditanyakan adalah fakta, ujarnya. Dirinya menganggap jika Habib Rizik menanyakan pendapat maka itu bisa disebut menggiring, kecuali dia tanya pendapat. Kalau tanya pendapat tidak boleh, itu menggiring. Tapi kalau nanya fakta itu menggiring, lanjutnya. Namun meski demikian, menurut Refli Harun, Kasatpol PP juga merasa takut, khawatir dan terbebani atas pertanyaan tersebut. Jadi, seolah-olah misinya adalah bagaimana membuat berat perkara Habib Rizik. Padahal bukan itu maksudnya. Harusnya kan pengadilan itu mencari keadilan, tuturnya. Refli Harun menjelaskan pada siang ini jaksa terkesan harus menjebloskan Habib Rizik dengan segala cara. Terkesan bahwa kesuksesan jaksa itu kalau bisa mempidanakan Habib Rizik. Karena itu dia harus memagari siapapun yang bisa dianggap meringankan Habib Rizik, ujarnya. Tetapi ia tetap berharap agar hakim bisa tercerahkan dan melihat kebenaran jika nantinya Habib Rizik memang tidak bersalah. Hakim melihat bagaimana seorang Habib Rizik sudah diperlakukan sangat tidak manusiawi, dikriminalkan, dipidanakan, bahkan sudah menikmati hukuman lebih dari 4 bulan. Pungkasnya,